Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ania Andini dengan NIM 23043111062 dari kelas AK 5B. Sebelumnya, terima kasih kepada Bu Nimade Sriwardani selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa sih PSAP 9 dan apa aja yang ada di dalamnya. Yang akan dibahas di materi ini ada beberapa bagian, mulai dari definisi dan ruang lingkup PSAP 9, lalu klasifikasi kewajiban, setelah itu masuk ke pengakuan dan pengukuran, kemudian isu khusus, penyajian dan pengungkapan, ada juga studi kasus dari BPK, dampak dan ketentuan PSAP 9, temuan serta rekomendasi, dan terakhir kesimpulan. Kewajiban menurut PSAP 9. Jadi gini, kalau membicarakan kewajiban di PSAP 9, intinya itu adalah utang. Utang yang muncul gara-gara peristiwa di masa lalu dan nantinya bikin pemerintah harus ngeluarin sumber daya ekonomi buat nyelesainnya. Contoh gampangnya kayak pemerintah udah nerima barang atau jasa tapi belum dibayar. Nah, itu otomatis langsung dianggap kewajiban. PSAP 9 ini dibuat untuk mengatur gimana kewajiban itu dicatat, mulai dari kapan kewajiban diakui, gimana cara mengukur nilainya, sampai gimana disajikan dan diungkapkan di laporan keuangan. Supaya laporan keuangan pemerintah ini jadi lebih transparan dan akuntabel. Klasifikasi kewajiban di PSAP 9. Nah, menurut PSAP 9 ini kewajiban itu dibagi jadi dua kelompok yang bedanya itu ada di jangka waktu penyelesaiannya. Pertama ada kewajiban jangka pendek. Kewajiban ini harus diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggap laporannya. Jadi contohnya tuh kayak bunga pinjaman yang udah jatuh tempo, utang jangka pendek ke pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga, bagian lancar dari utang jangka panjang yang mesti dibayar tahun depan. Jadi kayak cicilan bulanan yang nggak bisa ditunda, harus banget segera dibayar. Terus kedua ada kewajiban jangka panjang. Nah, kalau yang ini tuh jatuh temponya lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Contohnya tuh kayak pinjaman luar negeri, obligasi, surat utang negara. Selanjutnya pengakuan dan pengukuran kewajiban di PSAP 9. Jadi gini, menurut PSAP 9, pemerintah tuh nggak bisa asal mencatat kewajiban, ada syaratnya. Harus ada dasar hukum yang jelas, terus nilainya itu bisa diukur secara andal. Artinya kewajiban itu muncul karena ada peristiwa masa lalu yang bikin pemerintah punya tanggungan, dan tanggungan itu harus bisa dihitung dengan wajar. Kapan kewajibannya itu dicatat? Saat dana pinjaman udah diterima atau begitu kewajiban timbul, walaupun pembayarannya belum dilakukan. Jadi nggak perlu nunggu kas beneran keluar dulu, begitu ada tanggungan langsung dicatat. Pengukuran. Nah, soal pengukuran itu kewajiban dicatat sebesar nilai nominalnya. Tapi nilai ini bisa berubah sesuai kondisi, misalnya ada perubahan kurs valuta asing, bunga yang berjalan, atau biaya pinjaman lain. Prinsipnya, angka yang muncul di laporan keuangan harus mencerminkan tanggungan pemerintah yang sebenarnya, bukan sekedar angka formalitas. Di PSAP 9 ada beberapa kondisi spesial yang membuat perlakuan akuntansi kewajiban nggak bisa seperti pada umumnya. Jadi ada aturan tambahan yang harus diperhatikan. Pertama, pelunasan sebelum jatuh tempo. Kalau pemerintah bayar utang lebih cepat dari jadwal, ada kemungkinan muncul selisih antara nilai tercatat sama harga pelunasan. Nah, selisih itu harus dicatat sebagai laba atau rugi non-operasional dan harus dijelaskan di CALK. Kedua ada tunggakan. Tunggakan itu utang yang udah jatuh tempo tapi belum dibayar. Informasi ini wajib diungkapkan dalam bentuk aging schedule di CALK. Biar pembaca laporan itu bisa lihat nih seberapa lama keterlambatan pembayaran dan resiko gagal bayar. Terus ketiga ada restrukturisasi utang. Kalau pemerintah ngubah syarat pinjaman lama, misalnya kayak penjadwalan ulang atau refinancing, semua perubahan itu harus diungkap rinci di CALK, termasuk tingkat bunga efektif baru setelah restrukturisasi. Jadi nggak boleh ada yang ditutup-tutupin. Keempat ada penghapusan utang.
Kalau kreditur batalin sebagian atau seluruh tagihan, itu disebut penghapusan utang. Kalau misalnya dibayar pakai kas, nilai utangnya itu disesuaikan dengan jumlah kas yang keluar. Tapi kalau dibayarnya itu pakai aset non-kas, asetnya harus dinilai dengan nilai wajar. Terus selisihnya tuh harus diungkap di CALK. Selanjutnya di PSAP 9 itu nggak cukup kalau pemerintah cuma nyatet kewajiban. Harus ada penyajian yang jelas di neraca dan pengungkapan detail di CALK. Nah, biar laporan keuangannya benar-benar informatif, ada beberapa hal yang wajib diungkap. Pertama, saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang harus diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman. Misalnya nih, pinjaman dari Bank Dunia atau lembaga domestik. Jadi pembaca laporan tuh bisa tahu sumber pembiayaan pemerintah datang dari mana aja. Kedua, saldo kewajiban juga harus ditampilkan berdasarkan jenis sekuritas dan jatuh temponya. Contohnya obligasi negara, surat pembenaran negara, atau sukuk. Terus ketiga, bunga pinjaman yang terutang di periode perjalanan beserta tingkat bunganya juga harus diungkap, termasuk kalau ada konsekuensi dari pelunasan sebelum jatuh tempo. Selain itu, kalau ada perjanjian restrukturisasi utang, semua detailnya harus dijelasin di CALK. Bisa berupa pengurangan pinjaman, modifikasi syarat, atau penurunan jumlah kewajiban. Jumlah tunggakan pinjaman juga wajib disajikan dalam bentuk aging schedule. Tujuannya biar pembaca laporan bisa menilai keterlambatan pembayaran dan resiko gagal bayar, seperti yang tadi dijelaskan ya. Dan terakhir, biaya pinjaman harus diungkap, misalnya apakah dikapitalisasi atau langsung dibebankan, berapa jumlah pinjaman yang dikapitalisasi, serta tingkat kapitalisasi yang digunakan. Jadi intinya PSAP 9 itu bikin laporan keuangan lebih transparan. Kemudian kita ke studi kasus. Studi kasus ini diambil dari LKPP atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2024. Di sini ada satu hal yang cukup mencolok, yaitu utang transfer. Nilainya besar banget, sekitar 97 triliun. Dan ini naik drastis dibanding tahun sebelumnya ya. Salah satu penyebab utama kenaikan ini adalah kewajiban dana bagi hasil atau DBH. DBH ini muncul setelah ditetapkannya PMK nomor 89 tahun 2024. Nah, DBH itu kan dana yang dibagikan pemerintah pusat ke daerah berdasarkan penerimaan negara, misalnya dari pajak atau sumber daya alam. Tapi masalahnya bukan cuma di jumlahnya aja, BPK menemukan masalah di data rekonsiliasi antara pusat dan juga daerah. Di pusat, pencatatan dilakukan lewat sistem SPAN atau sistem pembendaharaan dan anggaran negara. Sedangkan di daerah tuh pencatatannya pakai SIMDA atau sistem informasi manajemen daerah. Nah, data dari SPAN dan SIMDA ini sering banget nggak sinkron. Contohnya pusat tuh merasa udah transfer dana, tapi di catatan daerah belum masuk. Selain itu, sebagian kewajiban DBH dan DAK non-fisik masih berupa estimasi, belum ada data final. DAK sendiri adalah dana alokasi khusus, dana dari pusat buat kegiatan tertentu di daerah, misalnya pendidikan atau kesehatan. Ada juga keterlambatan penyaluran DAK non-fisik sebesar 216 miliar, sehingga muncul utang baru karena dana belum tersalur sampai akhir tahun. Dampaknya laporan keuangan bisa salah saji, kewajiban yang diakui bisa nggak akurat karena masih berbasis estimasi. Dan pengungkapan di CALK-nya tuh jadi kurang jelas kalau nggak dirinciin dasar penetapan serta mekanisme penyelesaian utang transfer. Nah, sekarang apa sih dampaknya ke laporan keuangan pemerintah? Pertama, ada resiko salah saji di kewajiban jangka pendek. Kenapa? Karena rekonsiliasi data antara pusat dan daerah masih belum lengkap. Jadi angka yang muncul di laporan bisa beda dengan kondisi sebenarnya. Kedua, pengakuan kewajiban juga beresiko nggak akurat. Soalnya sebagian besar masih berbasis estimasi dana bagi hasil yang dihitung dari asumsi pendapatan negara. Kalau misalnya asumsinya tuh meleset, otomatis angka kewajibannya juga bisa salah. Ketiga, pengungkapan di CALK itu kurang memadai. Misalnya cuma nampilin angka total tapi nggak dijelasin tuh potensi kewajiban dan mekanisme penyelesaiannya. Padahal kan pengguna laporan itu butuh informasi detail buat menilai resiko. Nah, sebenarnya PSAP 9 udah kasih ketentuan yang jelas. Di paragraf 13 itu disebutkan bahwa kewajiban diakui kalau ada dasar hukum akibat peristiwa masa lalu.
Ini relevan banget dengan PMK 89 tahun 2024 yang menetapkan kewajiban DBH dan DAK. Lalu di paragraf 29, standar menegaskan bahwa jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus keluar sumber daya harus diungkapkan. Artinya CALK wajib menyajikan estimasi DBH atau DAK non-fisik meskipun masih berupa perkiraan. Dan di paragraf 30 ada ketentuan bahwa pengungkapan harus memadai bahkan untuk kemungkinan yang belum tentu terjadi. Jadi untuk utang transfer 97 triliun, laporan keuangan itu nggak cukup cuma nambahin angka di neraca, harus ada penjelasan detail tentang estimasi potensi dan proses penyelesaiannya. Selanjutnya, dari hasil audit BPK ada beberapa temuan penting terkait utang transfer pemerintah pusat yang nilainya mencapai 97,46 triliun. Pertama, jumlah tersebut belum didukung konsolidasi data antara pusat dan daerah. Jadi catatan Dispan milik pusat dan Simda milik daerah belum sepenuhnya cocok. Akibatnya, angka yang muncul di laporan bisa berbeda dengan kondisi sebenarnya. Kedua, dana bagi hasil atau DBH sebesar 54,23 triliun masih bersifat estimasi. Karena PMK yang ditetapkan jumlahnya baru keluar setelah laporan keuangan disusun, artinya kewajiban yang dicatat belum punya dasar hukum yang final saat pelaporan. Ketiga, kondisi ini jelas nggak sesuai dengan ketentuan PSAP 9 khususnya paragraf 13 dan 29. Paragraf 13 bilang kewajiban harus diakui kalau ada dasar hukum akibat peristiwa masa lalu, sedangkan paragraf 29 mewajibkan pengungkapan jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus keluar sumber daya. Kalau kewajiban masih estimasi, otomatis pengungkapannya jadi kurang memadai. Nah, apa rekomendasi dari BPK? Pertama-tama perlu dilakukan rekonsiliasi pusat daerah secara berkala supaya data SPAN dan Simda bisa sinkron. Kedua, CALK harus disusun lebih rinci, mencakup dasar hukum, waktu, jatuh tempo, dan status pelunasan. Ketiga, PMK sebaiknya ditetapkan sebelum LKPP disusun supaya kewajiban nggak bertambah setelah laporan selesai. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Jadi dari pembahasan tadi, PSAP 9 itu merupakan pedoman akuntansi kewajiban yang tujuannya itu agar laporan keuangan pemerintah relevan, andal, dan juga akuntabel. Kewajiban sendiri artinya tanggungan pemerintah akibat peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya bakal bikin pemerintah mengeluarkan sumber daya ekonomi. Tapi dalam praktiknya masih ada kendala. Sebagian kewajiban dicatat berdasarkan estimasi yang belum final, rekonsiliasi data pusat dan daerah belum akurat, dan penyaluran dana sering terlambat. Studi kasus BPK atas LKPP 2024 menunjukkan kelemahan ini bisa bikin laporan salah saji. Jadi pengendalian internal dan verifikasi data harus ditingkatkan. Selain itu, CALK tidak boleh hanya menampilkan angka, harus lebih rinci, harus ada dasar hukumnya, waktu jatuh tempo, sampai mekanisme pelunasan. Dengan begitu, laporan keuangan bukan cuma sekedar memenuhi standar, tapi juga benar-benar transparan dan akuntabel. Jadi penerapan PSAP 9 ini bukan sekedar kewajiban administratif, tapi ini tuh merupakan fondasi untuk membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. Semakin konsisten standar ini ditetapkan, semakin kuat akuntabilitas pemerintah di mata masyarakat. Cukup sekian pemaparan dari saya. Semoga penjelasan tentang PSAP 9 dan studi kasus tadi bisa kasih gambaran lebih jelas bagaimana kewajiban pemerintah seharusnya dicatat dan diungkapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.